Malinau itu banyak mayoritas adalah beragama Kristen. Ya. Ya. Tapi programnya beliau, lihat masjid di sana. Dibangun banyak. Pak, siapa sih tokoh favorit Pak Fendi untuk di dunia perpolitikan, Pak? Ini yang di Kaltara atau di ini? Monggo, dua-duanya boleh. Oke, kalau di Kaltara tentunya izin Pak Wagub, Izin Pak Wagub. Pak Dr. Jansen Tipapadan, MSI. Salam sehat selalu Pak Salam Wagub. sehat. Salam hormat saya untuk Pak Wagub dan Ibu dan keluarga. Ya, jadi di Kalimantan Utara tokoh politik yang saya idolakan dan saya menjadi patokan saya, tempat saya belajar berpolitik adalah beliau, Pak Jansen Pak ya. Jansen. Karena beliau ini bagi saya adalah orang yang komitmen. Politik itu butuh komitmen, butuh orang baik, orang tepat, dan orang benar. Itu dia. Kalau orang benar bekerja, maka dia punya program terrealisasi dengan baik. Itu dia. Dan slogan memang slogannya Partai Demokrat pada saat Pak Jansen memimpin itu adalah nasionalis religius. Oh, Nasionalis religius. dan itu ada di Pak Jansen ya? Ada di Pak Jansen. Benar. Beliau adalah tokoh yang saya anggap adalah jiwa nasionalis. Nasionalis. Karena beliau lahir dari daerah terpencil di Kalimantan Utara, di Krayan, ya kan? Tapi beliau bisa menciptakan secara program yang nasionalis, tidak membeda-bedakan. Kita lihat Malinau lah. Malinau itu udah menjadi Indonesia kecil. Tarakan juga begitu, ya, Indonesia kecil. Religius, kita tahu sendiri. Malinau itu banyak mayoritas adalah beragama Kristen. Ya. Tapi programnya beliau, lihat masjid di sana. Dibangun banyak. MTQ provinsi yang terbaik bagi saya untuk Kaltim, karena saya sempat merasakannya di Malinau. Malinau itu masih jadi terbaik bagi saya. Oh ya? Iya, dan itu diakui waktu masa kita di Kaltim itu Pak Gubernurnya Awang Faruk. Itu udah menyampaikan. Pelaksanaan MTQ-nya. Pelaksanaan MTQ terbaik. Itu ada penghargaannya loh. Itu bukan karena ajang omong doang. Itu dia. Oh ya, ada pembuktiannya Pak ya. Ada pembuktiannya. Nah, kemudian kita berbicara religius, ya program beliau merata untuk semua agama. Berapa banyak yang dinaikkan, mohon maaf, jadi haji di sana? Iya. Berapa banyak yang menjadi pendeta di sana? Luar biasa. Yang Buddhis yang bisa berangkat? Semua ke tanah sucinya. Kan itu berarti kan orang yang memang nasionalis dan religius. Luar biasa. Itu dia. Bapak Ibu, warga Malinau yang pernah merasakan manfaat dari nasionalis dan religiusnya Pak Jansen boleh komen. Ya. Mungkin yang saya pernah diberangkatkan ke Bethlehem. Oh, oke. Misalnya. Iya. Saya belum, Pak. Mudah-mudahan ada rezeki umur panjang. Amin. Selanjutnya saya, Pak. Amin. Karena memang apa ya, religius itu, agama itu pribadi, personal. Itu Jadi dari politik itulah Pak Jansen bisa memberikan manfaat, Pak ya. Mungkin kalau tidak berpolitik akan sulit untuk mengirimkan sebanyak orang sebanyak itu. Betul. Pak ya. Tentunya itu yang mendorong Bapak tetap konsisten di politik, Pak ya. Betul. Sampai saat ini, Pak ya. Tentunya manusia itu kan tidak terlepas dari kekurangannya. Ya kan, bukan Pak Jansen itu manusia super, tapi program beliau itu bagi saya masuk akal. Betul. Gitu loh. Dan memang realistis dan layak untuk dilanjutkan. Oke. Gitu loh. Itu yang saya segan dengan beliau. Salam hormat untuk Pak Jansen. Ya, kalau Kota Tarakan tentunya hari ini ya masih dengan wali kota kita, Pak Dr. Herul. Kenapa? Ya memang beliau punya slogan Smart City kan gitu. Smart City. Nah, terkait mengadopsi RT, ya RT memang dari zamannya Pak Jansen di Malinau. RT bersih, dana RT, dana desa, itu kan memang dari sana. Itu dia. Tapi tentunya program itu masing-masing dari kepala daerah. Itu dia. Salam hormat juga untuk Pak Wali Kota, Pak Dr. Herul. Salam sehat. Pak, untuk tokoh nasional, Pak, tokoh politik nasional. Tokoh nasional tentunya kalau yang udah senior kita melihat yang sudah kan begitu. Tapi kalau yang masa depan, menurut saya pribadi
ya memang Mas AHY, ketum saya, itu dia. Karena saat ini kita tidak menutup kemungkinan memang harus ada regenerasi. Ya. Dan regenerasi itu adanya di ketum AHY. Wah. Itu yang beliau sedang mengangkat, tagline-nya adalah perubahan dan perbaikan. Perubahan dan perbaikan. Jadi begini, kalau kita berbicara apa yang perlu dirubah lagi, kan nggak ada. Indonesia nggak ada yang perlu dirubah, kata Pak Luhut kemarin. Ya. Ya kan? Tapi begini, kita menjadi besar itu menjadi perubahan kan. Dari umur 1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6. Benar ya? Itu kan perubahan. Ya. Gitu. Jadi kita ini selama masih nafas ini menghembus, ya tentunya kita harus melakukan terus perubahan dan perbaikan. Oke. Masuk akal ya? Masuk akal dong. Jadi kalau kita mau baik, filosofi seorang manusia lah gitu ya. ya perubahan dan perbaikan. Nggak ada orang yang tidak boleh meneruskan perubahan dan perbaikan. Ada yang tidak perlu melakukan itu, orang yang sudah tidak menghembuskan nafas lagi. Ya kan? Selama langit masih biru. Selama masih ada pelangi, Pak ya. Iya, masih ada pelangi. Ya, karena begini. Ini hanya orang Demokrat yang paham nih. Ketokohan dan langit biru. Ya, ketokohan beliau itu memang kan begini. Di Demokrat ini kan sudah regenerasi ya. Iya. Gitu. Dan kita sangat menghargai orang tua. Gitu. Kalau masih ada Pak SBY, berarti masih ada yang melihat, meluruskan kalau kita belok-belok. Sama kayak kita di rumah. Kita ini kan sudah generasi kedua ya. Kita masih ada orang tua, kan kita bersyukur nih. Kita bekerja, hidup. Kadang juga kalau ada yang salah, tentunya orang tua juga akan menegur. Tapi teknologi ini tidak bisa bersaing lagi generasi di atas kita dengan kita. Kita dengan anak kita aja udah berubah. Sistem udah berubah. Teknologi udah berubah. Itu dia. Gimana mungkin orang tua itu bisa mengikuti teknologi secara cepat dengan seperti kita. Tapi jangan lupa, dasar-dasarnya, pakemnya itu ada sama orang tua. Kan begitu. Makanya Demokrat itu melakukan itu. Mantap, Pak. Regenerasi. Itu dia. Demokrat slogannya gimana, Pak? Perubahan dan perbaikan. Nih, perubahan dan perbaikan. Oh, lambangnya Mercy gitu ya? Lambangnya Mercy. Tapi jangan lupa nomor 6. Jempol. Pokoknya jempol terus. Jempol nomor 6. Nomor 6 Tarakan Barat.